Nah, jadi Ibu ingin bertanya nih, sebelum materi kita dimulai, ada yang sudah pernah dengar apa sih kata komputasional? Ada yang sudah pernah dengar? Belum? Belum ya. Jadi nanti kita akan membahas apa sih itu berpikir secara komputasional. Nah, komputasional itu ada prinsipnya. Ada 4 pilar utamanya yang harus kita apa? Harus kita ketahui. Oke, baiklah, kalau seperti itu silahkan dibuka buku paketnya, keluarkan, kita belajar. Baiklah anak-anak, tadi Ibu sudah mengatakan ada 4 pilar utama dalam berpikir secara komputasional. Nah, inilah prinsip-prinsip yang ada dalam berpikir komputasional. Nah, jadi tadi Ibu sudah mengatakan ya, apa sih itu berpikir komputasional? Nah, jadi nih bisa kita lihat ya di slide Ibu yang pertama, kita bisa bacakan sama-sama. Nah, lihat di sini, berpikir komputasional sebagai dasar coding dan KA beserta prinsip-prinsipnya. Jadi, berpikir komputasional itu adalah proses berpikir ya secara sistematis dan logis untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep ilmu dalam komputer. Kemudian berpikir komputasional ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya untuk apa? Untuk membantu memecahkan masalah yang sulit menjadi lebih mudah. Dengan apa? Dengan prinsip-prinsip yang sudah ada. Iya kan? Oke. Nah, apa saja sih prinsip-prinsipnya? Coba kita lihat. Nah, nih, lihat ya. Dalam berpikir komputasional, prinsipnya ada 4. Nih, ada 4. Yang pertama, apa ini? Dekomposisi. Iya. Prinsip yang pertama adalah dekomposisi. Kemudian yang kedua apa? Yang ketiga, informasi penting atau yang disebut dengan abstraksi. Kemudian yang keempat, iya, menyusun angka atau yang disebut dengan algoritma. Sudahkah kalian pernah mendengar kalimat atau bahasa yang ada di depan? Belum ya. Jadi nanti satu-satu akan Ibu jelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam berpikir secara komputasional. Nah, yang pertama itu prinsipnya adalah nih, apa ini? Memecah masalah. Iya, memecahkan masalah atau dekomposisi. Apa sih dekomposisi itu? Coba kita lihat. Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah yang besar menjadi masalah atau bagian-bagian yang lebih kecil. Ya, contohnya yaitu membereskan kamar. Kalau membereskan kamar, ada nggak aturannya? Ini yang harus kita lakukan. Misalnya merapikan tempat tidur, mengumpulkan barang yang berserakan, ya kan? Menyapunya, kemudian mengepel lantainya. Nah, itulah yang dikatakan dengan dekomposisi. Memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Supaya apa? Supaya lebih mudah dalam menyelesaikan masalah. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, kita bisa lihat nih, apa ya prinsip yang kedua tadi? Mengenali pola. Nah, apa sih mengenali pola itu? Nah, kita lihat. Mengenali pola, ya. Sebagai pelajar, ya, kamu pasti memiliki jadwal pelajaran atau yang disebut dengan apa? Roster. Nah, roster di sekolah, misalnya kalau setiap hari Senin tuh ya, selalu ada pelajaran matematika, dan hari Selasa ada pelajaran PJO. Nah, itulah yang dinamakan dengan pola. Ada susunan, ya kan? Polanya hari Senin matematika, hari
dihadapi. Jadi kalau ada polanya itu kamu bisa mempersiapkan. Oh, kalau seperti ini masalahnya, berarti penyelesaiannya harus seperti ini. Nah, itu yang berdasarkan dengan prinsip pola. Ya, mengenali polanya. Kemudian yang ketiga. Apa ya yang ketiga? Nah, apa ini? Iya, dengan prinsip informasi penting atau prinsip abstraksi. Nah, contohnya apa sih kalau di bagian abstraksi ini? Nah, tuh lihat, ketika kamu ingin buang air kecil, pernah nggak pengen buang air kecil? Contohnya, misalnya kamu pergi ke tempat wisata, pasti sesak pipis kan? Nah, hal apa yang pertama kamu cari? Toilet. Nah, dari mana kita dapat informasi tentang toilet? Emang kita tahu tempatnya? Gimana caranya? Iya, bertanya kepada orang. Kita mencari informasi di mana keberadaan toilet. Nah, itulah yang dikatakan dengan informasi penting. Kita mencari informasi untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Ingin buang air, terus kita tanya sama orang di mana keberadaan toilet, ya kan? Selesai nggak masalahnya? Selesai. Kalau kita nggak berani ditanya, tidak berani mencari informasi, masalah yang kita hadapi tidak akan selesai. Oke, itu prinsip yang terakhir, yaitu prinsip yang terakhir ya. Apa ini? Iya, menyusun langkah-langkah atau yang disebut dengan algoritma. Jadi algoritma itu adalah susunan langkah-langkah. Nah, lihat contohnya. Ketika kamu ingin mencuci pakaian, ya, ataupun mencuci peralatan makan, apa dulu yang harus kita lakukan? Nah, apa langsung ditaruh di rak piring? Nggak mungkin kan? Pasti hal yang pertama kita lakukan adalah apa? Mencucinya dengan langkah-langkah yang tepat. Misalnya kita memulainya dari membilas peralatan kotor dengan air. Jadi sampah-sampah yang di piring itu bisa pergi. Kita siram dulu pakai air, ya kan? Kalau mau cuci piring seperti itu kan? Jangan kita siram dulu, kita basuh pakai air supaya sampahnya pergi. Nah, setelah itu baru apa? Menggosok spons. Spons yang udah kita kasih sabun atau deterjen untuk cuci piring, baru kita gosokkan ke dalam piringnya atau wadah yang kotor, ya kan? Setelah itu langkahnya apa lagi sih? Lihat. Nah, kalau sudah kita beri sabun, berarti langkah selanjutnya apa? Dibilas dengan air bersih supaya peralatannya kembali menjadi bersih, ya kan? Nah, metode menyusun langkah-langkah ini secara berurutan yang seperti contoh di atas itulah yang disebut dengan algoritma. Jadi algoritma itu adalah cara menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah. Oke, baik anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang prinsip-prinsip berpikir secara komputasional. Ya kan, yang pertama ada apa? Memecahkan masalah atau dekomposisi. Kemudian yang kedua, mengenali pola. Kemudian yang ketiga, iya, yang keempat, oke, dari keempat prinsip tersebut, nah, Ibu mau membuat suatu kegiatan nih atau memberikan contoh konkret dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menggunakan prinsip-prinsip tersebut. Kira-kira contoh apa yang mau kita buat? Ayo, contoh apa? Nah, di buku apa? Kita buat yang sederhana saja, yaitu apa? Cara membuat manis hangat. Nah, dalam pembuatan teh manis hangat itu termasuk ke dalam prinsip yang mana? Yo, iya, prinsip nomor 1 dengan yaitu dekomposisi dengan
menjadi urutan yang benar. Nah, berhubung kita sudah duduk berkelompok, ya semuanya ada 4 kelompok, maka langsung saja Ibu Jalika lembar tugasnya ya. Baik, ini ada 4 lembar tugas dan masing-masing nanti tugasnya setiap kelompok menempelkan atau menyusunkan lembar atau kartu yang sudah Ibu sediakan ini ke dalam
pelajaran hari ini. Nah, ini Ibu refleksi dulu. Apa sih yang kamu rasakan dari hasil pembelajaran kita? Apa yang dirasakan? Senang. Kenapa senang? Apa? Dapat pembelajaran baru. Iya. Pembelajaran apa yang kita dapat hari ini? Tentang apa? Tentang teknis. Dengan apa prinsip? Prinsipnya apa tadi? Tentang prinsip algoritma. Oke. Nah, coba nih. Pelajaran penting yang kita dapat petik hari ini. Tadi kan pelajaran hari ini apa perasaan kamu? Kemudian yang ibu tanya apa nih pelajaran penting hari ini yang kita dapatkan? Nah, ayo. Apa pelajaran pentingnya? Nah, bagaimana berpikir seperti komputer bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari? Ayo. Oke? Nah, pelajaran penting kita hari ini yaitu bagaimana kita belajar memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil dengan cara menyusun bakat langkah dengan prinsip-prinsip berpikir secara komputasional. Itulah pelajaran penting hari ini. Oke? Nah, lihat. Jadi kesimpulan kita pada hari ini itu apa pembelajarannya? Nah, apa kesimpulannya? Jadi kita itu bisa berpikir secara komputasional, ya, seperti logis, runtut, dan terstruktur itu penting sekali kita adakan atau penting sekali bagi kehidupan kita sehari-hari. Gunanya untuk apa? Mempermudah kita dalam memecahkan masalah. Nah, jadi kalau ada masalah yang besar, kita cari jalan keluarnya dengan cara memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan prinsip-prinsip berpikir secara komputasional. Contohnya tadi seperti kita membuat teh hangat manis, ya kan? Lalu ada langkah-langkahnya supaya mudah kita dalam membuatnya. Ya, kemudian untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa sudah cukup sampai di sini ya. Ibu rasa kamu juga sudah paham mengenai berpikir secara komputasional dengan prinsip algoritma dan dekomposisi. Ya, kemudian untuk tugas kamu di rumah nanti ada Ibu kasih lembar kerjanya. Ibu mau kamu mencoba menyusun langkah-langkah, ya, langkah-langkah lain di rumah. Nah, kegiatan-kegiatan yang sederhana, misalnya menyiapkan tas sekolah. Jadi tas sekolah itu kan kalau mau berangkat harus kita siapkan dulu kan? Ya. Kemudian apa langkah awal yang harus kita siapkan? Dibuat langkah-langkahnya sama caranya seperti waktu kita membuat langkah-langkah pembuatan teh manis. Ya, yang akan kita bahas untuk minggu. Ibu rasa pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita pulang, biar kita semangat kembali setelah mengerjakan aktivitas kita ice breaking dulu. Masih ingat kan dengan tepuk semangat? Iya. Oke, sama-sama kita beriak tepuk semangat. dipelajari, kita ketemu di minggu depan dengan temanya apa tadi?
Menyusun langkah-langkah. Kok temanya apa? Menyusun tas sekolah. Nah, pembelajaran sudah selesai. Silakan satu orang pimpin doanya. Oke, silakan. Kita pulang. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai.